Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Madendra Permana Dwi Mulia, nomor absen 10, kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang novel. Yang pertama, identitas novel. Judul Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pusaka, tahun terbit Juli 2006, jumlah halaman 292 halaman. Kedua, sinopsis novel Sang Pemimpi. Tiga seorang pemimpi setelah tamat SMP melanjutkan ke SMA bukan main. Disinilah perjuangan dan mimpi ketiga pemberani ini dimulai. Ikal, salah satu dari anggota Laskar Pelangi. Arai, saudara sepupu yang sudah yatim piatu sejak SD dan ditinggal di rumah Ikal. Sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal. Dan Jimron adalah anak angkat seorang pendeta karena yatim piatu sejak kecil. Namun pendeta yang sangat baik dan tidak memaksakan keyakinan Jimron, malah mengantarkan Jimron menjadi muslim yang taat. Arai dan Ikal begitu pintar dalam sekolahnya, sedangkan Jimron, si penggemar kuda ini, biasa-biasa saja. Malah menduduki ranking 78 dari 160 siswa, sedangkan Ikal dan Arai selalu menjadi 3 besar. Mimpi mereka sangat tinggi karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi-mimpi. Mereka berdua mempunyai mimpi, yaitu melanjutkan studi ke Sorbonne, Prancis. Setelah selesai SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, Bogor tepatnya. Sedangkan Jimron lebih memilih untuk menjadi pekerja di ternak kuda di Belitung. Akhirnya, setelah banyak pekerjaan tidak bersahabat ditempuh, Ikal diterima menjadi tukang sortir atau tukang pos, dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan tahun berikutnya. Ikal memutuskan untuk kuliah ekonomi di UI, dan setelah lulus ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Beribu-ribu pesaing ia singkirkan dan akhirnya sampailah pada pertandingan untuk memperebutkan 15 besar. Saat wawancara tiba, tidak disangka profesor menguji begitu terpukau dengan proposal riset yang dilakukan Ikal. Meskipun hanya berlatar belakang sarjana ekonomi yang masih bekerja sebagai tukang sortir, tulisannya begitu hebat. Arai pun ikut dalam wawancara itu. Bertahun-tahun tanpa kabar beritanya, akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam satu forum yang begitu indah dan terhormat. Tidak kalah dengan Ikal, proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat untuk menghasilkan teori baru. Akhirnya sampai juga mereka pulang ke kampung ke Belitung, dan ketika ada surat datang, mereka berdebar-debar membuka isinya. Pengumuman penerimaan beasiswa di Eropa. Arai begitu sedih karena sangat merindukan kedua orang tuanya. Sangat ingin membuka surat itu bersama orang yang sangat dia rindukan. Kegelisahan dimulai, tak kuasa mengetahui isi dari surat itu. Akhirnya Ikal diterima di perguruan tinggi Sorbonne di Prancis. Setelah perlahan mencocokkan surat Arai, kedua sang pemimpi ini diterima di universitas yang sama. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Disinilah perjuangan dari mimpi itu dimulai dan siap melahirkan anak-anak mimpi berikutnya. Yang ketiga, tema dari novel Sang Pemimpi ini. Tema yang tersirat dalam novel Sang Pemimpi ini tak lain adalah persahabatan dan perjuangan yang mengurangi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi atau pengharapan. Hal itu dapat dibuktikan dari penceritaan per kalimatnya, di mana penulis berusaha menggambarkan begitu besarnya kekuatan mimpi sehingga dapat membawa seseorang menerjang kerasnya kehidupan dan batas kemustahilan. Yang keempat, nama-nama tokoh dan karakternya. Yang pertama, Ikal, baik hati, optimistis, dan pantang menyerah. Yang kedua, Arai, pintar, penuh inspirasi atau ide baru, gigih, rajin, dan pantang menyerah. Yang ketiga, Jimron, polos, gagap berbicara, baik hati, dan sangat antusias pada kuda. Yang keempat, ayah Ikal, pendiam, sabar, dan penuh kasih sayang. Yang kelima, ibu Ikal, baik dan penuh kasih sayang. Yang kelima, amanat dari novel Sang Pemimpi.
Amanat yang disampaikan dalam novel Sang Pemimpi ini adalah jangan berhenti bermimpi. Hal itu sangat jelas pada tiap-tiap subbabnya. Yang ada pada prinsipnya, manusia tidak akan pernah bisa untuk lepas dari sebuah mimpi dan keinginan besar dalam hidupnya. Hal itu secara jelas digambarkan penulis dalam novel ini dengan bermaksud memberikan titik terang kepada manusia yang mempunyai mimpi besar namun terganjal oleh segala keterbatasan. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari novel ini adalah jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi kalian. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.